Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Kita sudah memasuki hari Selasa 24 Februari 2026. Biar kita terus makin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita dalam providensinya. Saya ulangi lagi, mungkin saudara sudah mulai lupa, providensi adalah kedaulatan dan pemerintahan Tuhan di dalam alam semesta dan kehidupan manusia, sehingga Dia mengatur every single detail, segala detail, hal-hal, event, peristiwa dalam hidup kita, sehingga rencananya digenapi di dalam kita dan di seluruh alam semesta ini. Tuhan dalam keberadaannya tidak bisa salah. Kita tahu karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir, dan karena itulah Dia tahu yang terbaik untuk melakukan apa yang dikehendakinya bisa terjadi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai providensi Tuhan ke atas kehendak manusia. Dalam Kejadian 39 ayat 2 kita membaca, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala harta miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tidak ada contoh yang paling tepat di Alkitab untuk menggambarkan providensi Tuhan selain dari kisah Yusuf. Kisah Yusuf adalah bukti bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu di dalam hidup Yusuf sehingga Yusuf bisa hidup dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu karena Tuhan menghendaki itu bisa terjadi. Jadi providensi Tuhan dengan kehendak manusia itu saling melengkapi satu dengan yang lain dan akhirnya bertemu pada satu titik. Kita tahu dalam kisah hidup Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya karena kecemburuan mereka. Yusuf akhirnya dijual kepada orang Ismail, lalu akhirnya ia berakhir di istana Potifar. Di istana Potifar, Yusuf hidup dengan benar, tidak mau melukai Tuhan dan hidup dalam dosa, dan ia malah menghindar dan lari saat istri dari Potifar berusaha untuk bersetubuh dengannya. Yusuf berkomitmen untuk tidak mau melakukan hal itu. Lalu akhirnya Yusuf malah difitnah dan akhirnya ia dimasukkan di penjara. Di penjara inilah akhirnya Yusuf mengubah hidupnya karena di penjara dia bisa menafsirkan mimpi juru minuman raja. Dan juga akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan dalam mimpi itulah Yusuf akhirnya diangkat menjadi kuasa atas Mesir. Karena Yusuf menubuatkan dalam mimpi yang Tuhan berikan kepada Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun masa kekurangan, kelaparan, lalu ada 7 tahun masa kelimpahan. Dan Yusuf oleh hikmatnya mengambil keputusan dalam kehendaknya untuk mengumpulkan makanan pada masa kelimpahan 1/5 dari hasil pertanian di Mesir sehingga semuanya bisa bertahan. Termasuk nanti akhirnya papa mamanya dan keluarga saudara-saudaranya membeli makanan dari Yusuf. Kalau pada saat itu mereka semua mati, maka Mesias tidak akan lahir karena Yehuda yang adalah saudara dari Yusuf pun ikut meninggal. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan dalam providensinya mengatur segala sesuatu dalam kehendak manusia, dalam kejahatan manusia, sehingga rencananya digenapi atas hidup Yusuf. Lalu generasi keluarga Israel, anak-anak Yakub bisa bertahan, dan akhirnya Mesias lahir, mati, dan menyelamatkan manusia dari dosa. Semua itu terjadi karena Tuhan menggunakan kehendak manusia, menggunakan kedaulatannya, providensinya di dalam kejahatan saudara-saudara Yusuf sehingga ia bisa menggenapi rencananya. Jadi kalau saudara berpikir bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, saudara percaya saja kepada kedaulatan Tuhan. Percaya saja kepada providensi Tuhan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Saya sudah share beberapa hari yang lalu bahwa tugas saudara dan saya adalah melakukan bagian kita. Kita boleh membuat perencanaan, kita boleh menimbang-nimbang, kita boleh berpikir, lalu kita boleh berkehendak ini dan itu, tapi pada akhirnya kita harus sadar keputusan ada di tangan Tuhan. Saat kita ambil keputusan, percayalah itu semua
berdasarkan kehendak Tuhan, Tuhan yang pimpin langkah kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, lalu di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. Karena itu, biarlah kita semakin hari semakin bersyukur, karena oleh hidup Yusuf lah kita bisa belajar bahwa kehendak manusia itu bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, termasuk kehendak yang baik atau yang tidak baik juga. Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 saat dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa ialah yang dianiaya itu, yang dibuang itu, Yusuf berkata, engkau memang mereka-rekakan yang tidak baik kepadaku, yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan membalikkannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Maksudnya saudara-saudaranya dan umat Israel, sehingga orang Israel bisa berdiam di Mesir dan bertahan hidup. Akhirnya Mesias lahir. Inilah bukti kasih dan providensi Tuhan atas hidup Yusuf, dan saya percaya Tuhan pun akan terus bekerja dalam hidup kita dengan memakai event-event orang-orang, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, sehingga rencana Tuhan digenapi di dalam kita. Karena itu, teruslah percaya kepada kehendak, rencana, dan providensi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.